Selamat datang di serial Lidah Seorang Murid. Tema kita kali ini, Mitra Allah yang berharga. Dengan bacaan firman Tuhan, Kitab Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, agenda pokok daripada kehadiran Yesus pada pentas sejarah dunia dan manusia adalah penyelamatan dunia dan manusia dari ikatan kuasa dosa. Pertanyaan kita, mengapa Allah melalui Yesus Kristus merasa perlu untuk menyelamatkan dunia dan manusia? Dan jawaban terhadap pertanyaan ini, karena bahwa dunia dan manusia adalah ciptaan Allah sendiri. Allah mengasihi ciptaannya. Ia mengasihi dunia dan manusia sebagai buah ciptaannya sendiri. Dan ini menarik. Sekalipun sebagai ciptaan, dunia dan manusia kerap gagal memenuhi ekspektasi, Allah tidak membinasakan mereka. Sekalipun sebagai ciptaan, dunia dan manusia menyimpang dari jalan Allah, Allah tidak membuang mereka. Mereka, dunia dan manusia, tidak boleh menjadi ciptaan yang gagal. Karena itu Allah merasa perlu untuk menyelamatkan dunia dan manusia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang diberkati, penyelamatan pada dirinya adalah merupakan agenda besar Allah. Dan di dalam agenda yang besar ini, Allah memutuskan untuk tidak bekerja sendiri. Allah memutuskan untuk bermitra, bekerja bersama-sama, berkolaborasi. Ia memilih manusia sebagai mitranya. Mengapa? Ya, karena Allah tidak menghendaki karya-karya penyelamatannya dipandang sebatas karya-karya penyelamatan yang bersifat personal dan yang sudah selesai. Sama sekali tidak. Ia merasa perlu untuk mempersiapkan manusia dengan cara mendidik manusia untuk ikut bertanggung jawab
terhadap karya penyelamatan ini sebagai karya-karya yang berkelanjutan. Dan karena itu Ia memilih manusia untuk melanjutkan karya-karya dimaksud dengan mandat dari Allah sendiri. Karena itu tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa karya-karya penyelamatan seperti ini sesungguhnya adalah merupakan karya bersama. Karya yang bersifat kolaboratif, yang melibatkan pihak-pihak, yaitu Allah di satu sisi dan manusia pada sisi yang lain. Saudara yang saya kasihi dan diberkati, Yesus sebagai representasi dari kehadiran Allah sendiri pada pentas sejarah mengawali tugas-tugas, mengawali agenda besar ini dengan merekrut, dengan memanggil murid-muridnya. Ia memanggil mereka yang tanda petik dipandang cocok dan pantas untuk menjadi mitranya. Tidak hanya sampai di situ. Yesus mempersiapkan para muridnya. Dan kemudian Ia mengutus mereka sebagai para pemberita, sebagai para pewarta yang bertugas untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia dan manusia bahwa Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi dunia, dan karena itu Allah akan menyelamatkan dunia dan manusia. Yesus mengutus para muridnya dengan berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan sorga dalam pandangan Yesus dilukiskan sebagai suatu kenyataan baru, suatu keadaan baru yang dihadirkan oleh Allah dalam kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dan dunia. Realitas baru seperti ini dihadirkan oleh Tuhan sebagai cara melalui mana Ia menyelamatkan dunia dan manusia. Pertanyaan kita, mengapa Allah merasa perlu untuk melakukan hal ini? Mengapa Allah merasa perlu untuk menghadirkan suatu suasana baru, suatu realitas baru? Saudara yang saya kasihi, bagi saya, realitas yang dihadirkan oleh Tuhan ini adalah merupakan jawaban terhadap kebuntuan yang dialami oleh manusia dan dunia
dalam menjawab persoalan-persoalan mereka yang konkret. Kerajaan sorga adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan real mereka. Persoalan real kita sebagai dunia dan manusia. Saudara yang saya kasihi, kerajaan Allah adalah jawaban terhadap bahwa manusia tidak lagi menemukan jalan ketika ia berhadapan dengan kerumitan persoalan-persoalan mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus para muridnya untuk mewartakan bahwa Allah menghadirkan suatu realitas baru sebagai jawaban terhadap kegagalan realitas yang lama. Tuhan mengutus para muridnya, mengutus saudara dan saya dalam rangka memberitakan kabar baik. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak mudah bagi kita untuk memperkenalkan suatu suasana yang baru. Tidak mudah bagi kita untuk memperkenalkan kerajaan Allah sebagai yang akan menggantikan realitas yang lama yang telah dipandang sebagai yang sudah mapan. Ya, kemapanan kerap kali dapat menjadi sumber permasalahan ketika introduksi terhadap hal-hal yang baru diperkenalkan. Yesus tahu bahwa ini tidak mudah. Dan karena itu ia bicara kepada para muridnya, ia mengingatkan para muridnya dengan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Matius 10 ayat yang ke-16. Para murid dalam hal ini dilukiskan sebagai domba-domba yang akan mendatangi kawanan serigala. Yesus mengutus para muridnya ke suatu zona yang sangat berbahaya, yang karena itu jauh daripada kesan nyaman. Dengan begitu, bagian ini akan menegaskan zona pelayanan bukanlah zona yang nyaman. Bukanlah zona yang dapat membuat domba-domba tertidur dengan nyenyak. Kenapa? Zona pelayanan adalah area di tempat mana serigala-serigala, di tempat mana binatang buas sedang berkumpul. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam posisi seperti ini, Yesus mengingatkan para muridnya
Ia berkata kepada mereka yang berada dalam suasana yang terancam. Ia berkata kepada mereka, janganlah kamu takut kepada mereka. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Matius 10 ayat 26 dan 28. Bagian ini hendak mengatakan domba-domba Tuhan bukanlah kawanan para penakut. Orang-orang percaya bukanlah persekutuan orang-orang yang tidak punya nyali. Mereka juga bukanlah orang-orang yang dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan diri mereka dalam tugas-tugas pengutusan seperti ini. Serentak dengan itu, para muridnya juga diingatkan agar mereka tidak menjadi gentar terhadap kawanan binatang buas. Yesus kemudian bicara. Ia bicara dengan mengambil contoh tentang burung pipit yang kecil. Kepada para muridnya ia berkata, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Pesannya sangat jelas. Orang-orang percaya mereka tidak akan jatuh jika Tuhan tidak menghendakinya. Jatuh bangun saudara dan saya, jatuh bangun orang-orang percaya tidak ditentukan oleh serigala-serigala. Jatuh bangun orang-orang percaya tidak ditentukan oleh dunia ini. Jatuh bangun saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan. Karena itu dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-31 Yesus berkata, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ungkapan Yesus ini sangat jelas. Yang dari sana sebenarnya Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang percaya sebagai konsekuensi dari hubungan kemitraan yang terbangun di antara Kristus dan manusia. Yesus memberikan jaminan. Ia menempatkan dirinya sebagai garansi bagi orang-orang percaya bahwa mereka tidak perlu merasa takut. Ia memberikan jaminan kepada saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan kita melintasi ancaman-ancaman. Saudara-saudara sekalian, ini adalah konsekuensi daripada bahwa kita memiliki mitra. Konsekuensi daripada bahwa kita memiliki Tuhan sebagai mitra yang akan memberikan dukungan terhadap kita pada saat-saat yang membahayakan. Ungkapan kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit akan memberikan penjelasan
bahwa di hadapan Tuhan, saudara dan saya sangat berharga. Karena itu saudara dan saya tidak perlu merasa takut. Engkau dan saya, kita adalah mitra Tuhan yang sangat berharga. Untuk menutup khotbah ini, saya menyampaikan 3 catatan penting sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Ia mengangkat kita sebagai mitra yang berharga bagi tugas penyelamatan dunia dan manusia. Karena itu seluruh hidup kita ada dalam kerangka penyelamatan Tuhan terhadap dunia dan manusia. Yang kedua, tugas utama kita sebagai mitra Allah adalah memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan bahwa Allah menghadirkan suatu kehidupan baru untuk menggantikan kehidupan yang lama. Karena itu, apapun yang menjadi tantangan-tantangan, ancaman-ancaman terhadap pemberitaan ini, berita tentang kedatangan kerajaan sorga harus terus dikumandangkan. Yang ketiga, saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Karena itu buanglah ketakutan-ketakutan. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan melindungi setiap orang, termasuk saudara dan saya, yang memberi diri untuk mengambil bahagian dalam tugas penyelamatan dunia dan manusia melalui pemberitaan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu yang saya kasihi, pesannya, engkau tidak perlu menjadi serigala untuk dapat lepas dari ancaman serigala-serigala. Engkau mesti tetap menjadi domba. Dan sebagai domba, engkau mesti tetap memastikan bahwa engkau menjalani kehidupanmu di dalam tuntunan Sang Gembala yang agung. Sebagai domba, kita percaya bahwa Tuhan akan menutup mulut serigala-serigala. Tuhan akan menutup mulut kawanan binatang buas. Sedemikian sehingga engkau dan seisi rumahmu, engkau dan kaum keluargamu akan tetap terpelihara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.